Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Happy Family MDR. Tema kali ini aku akan bahas 4 hal yang harus kamu lakukan ketika kamu disakiti oleh orang lain. Baik itu disakiti karena tahta, harta, wanita. Tapi sebelumnya aku ingatkan kepada kalian yang baru mampir di channel ini, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, nyalakan juga tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan setiap aku update video. Di dalam kehidupan sehari-hari, kalian bersosialisasi di masyarakat, pasti ada orang yang benci, ada orang yang suka. Tidak mungkin semua orang suka terhadap kalian. Pasti ada 1, 2, 3 orang yang membenci kalian, orang yang menyakiti kalian, entah itu membicarakan kamu atau yang lebih parah menyakiti secara fisik. Oleh sebab itulah ketika kamu disakiti oleh seseorang, baik itu merupakan harta, misalkan harta kalian diambil, tahta, misalkan harga diri kalian, istri kalian diambil orang, atau hal-hal yang membuat kalian sakit, maka kalian harus melakukan 4 hal yang akan saya jelaskan supaya hidup kalian bahagia dan tidak pusing. Lalu apa 4 hal itu? Yang pertama, kamu harus memaafkan. Itu yang harus kamu lakukan pertama kali ketika kamu disakiti oleh orang lain, maka kamu semestinya harus memaafkan. Oke, aku mengerti kamu merasa sakit. Kamu merasa harga diri kamu merasa tidak ada lagi. Tetapi satu hal yang harus kamu tahu, ketika kamu memaafkan secara tidak diketahui, maka kamu itu lebih berharga daripada dia yang membicarakan atau menyakiti kamu. Memang hal ini sangatlah berat untuk kamu lakukan, tetapi mau tidak mau kalau kamu ingin bahagia, kamu harus bisa memaafkan. Menerima dengan lapang dada apa yang mereka katakan, apa yang mereka berbuat terhadap diri kamu. Aku rasa ketika kamu melakukan itu, kamu akan lebih bahagia dengan kehidupan kamu sendiri. Kamu harus punya keyakinan kalau diri kamu emas, sekalipun ditaruh di dalam wisi, maka kamu akan tetap emas. Sekalipun diri kamu ditaruh di tempat sampah, diinjak-injak, kalau kamu memang berharga, maka kamu tetaplah berharga. Untuk apa kamu pusing-pusing memikirkan orang lain? Lebih baik kamu memaafkan. Poin nomor 2, kamu haruslah bahagia ketika kamu disakiti oleh orang lain. Kenapa seperti itu? Karena Hasan Al-Basri itu ketika disakiti oleh orang lain, maka Hasan Al-Basri itu mengatakan, "Selamat datang kebaikan yang tak kulakukan." Ketika kamu disakiti oleh orang lain, dibicarakan oleh orang lain, atau disakiti dalam segi tahta, maka kamu harusnya bahagia karena pada hakikatnya kamu memperoleh kebaikan yang tak pernah kamu lakukan. Justru kamu sebenarnya mempunyai pahala yang tak pernah kamu lakukan. Untung bukan? Oke, aku tahu kamu merasa sakit, hati kamu merasa terbelah, pecah, dan sebagainya. Sakit, terasa sakit banget. Tetapi keuntungan yang tidak kamu sadari sebenarnya sangatlah besar. Untuk apa sekarang kamu melayani orang lain kalau diri kamu sebenarnya sudah mendapatkan keuntungan ketika kamu disakiti oleh orang lain? Oleh sebab itu kamu haruslah berbahagia ketika kamu dibicarakan oleh orang lain. Kamu menjadi bahan omongan tetangga seumpama. Seperti halnya Hasan Al-Basri, ulama sufi Islam, itu mengatakan, "Selamat datang kebahagiaan yang tak kulakukan." Yang ketiga yang harus kamu lakukan, jangan balas dendam dengan bermain dukun. Ini yang sering terjadi di masyarakat. Mereka ketika disakiti oleh orang lain, istrinya diambil misalkan, atau hartanya, maka kebanyakan masih mau membalas dendam dengan menggunakan dukun. Kalau kamu sekarang disakiti seperti itu,
Kuharap kamu tidak membalas dendam. Karena ketika kamu membalas dendam, bukan keuntungan yang kamu peroleh, tetapi malah kerugian terhadap diri kamu. Ketika dendam itu masih ada di dalam diri kamu, maka kamu akan pusing. Diri kamu akan tersiksa karena masih menyimpan dendam. Apalagi menggunakan pihak ketiga untuk membalas dendam. Jangan pernah kamu menaruh dendam pada diri kamu kalau kamu ingin hidup bahagia. Yang nomor 4, jangan bermain fisik. Ini yang sering saya lihat di lapangan yang terjadi di masyarakat kita, ialah bermain fisik, memukul, berkelahi ketika disakiti, atau bahkan membunuh. Ini yang sangat merugikan kamu. Ketika kamu disakiti, kamu tidak terima, lalu kamu main fisik. Aku rasa orang yang seperti itu sangatlah bodoh. Kenapa sangat bodoh? Karena tidak ada keuntungan sama sekali. Kamu menang sekalipun rugi, apalagi kamu kalah dalam bertarung. Kalau dalam istilah Madura itu carok. Kalau kamu gentleman, semestinya kamu tidak melakukan itu. Kenapa? Karena ketika kamu kalah, kamu masuk rumah sakit. Kamu menang masuk penjara. Apa keuntungan kamu melakukan itu? Oke, kerabat-kerabat kamu, tetangga-tangga kamu mendukung kamu untuk membalas dendam. Tetapi kalau kamu cerdas, kamu gentleman, kamu tidak akan melakukan itu. Contoh misalkan istri kamu diambil orang, kamu akan membunuh yang mengambilnya. Oke, misalkan kamu menang, kamu akan tetap rugi. Kalau kamu kalah, kamu lebih rugi lagi. Kenapa enggak kamu habiskan saja waktu yang sia-sia itu untuk mencari kebahagiaan kamu? Karena kadang-kadang kerabat kamu, tetangga kamu yang mendukung kamu itu cuma akan menjerumuskanmu ke dalam jurang ketidakbahagiaan. Karena aku yakin penyesalan itu tidak akan datang sebelumnya, pasti akan datang belakangan setelah kamu melakukan hal-hal yang semestinya tidak kamu lakukan. Untuk itu semua, ketika kamu disakiti, kamu harus lakukan 4 hal tadi yang telah aku sebutkan dari depan. Yang pertama, memaafkan. Yang nomor 2, kamu harus bahagia. Yang nomor 3, jangan balas dendam dengan menggunakan pihak ketiga atau dukun yang sering terjadi. Yang nomor 4, jangan bermain fisik. Kalau kamu tidak melakukan 4 hal itu, hidupmu tidak akan pernah bahagia. Hidupmu tidak akan tentram. Hidupmu cuma akan sengsara. Kamu akan merasa pusing dengan dirimu sendiri. Dan pada akhirnya kamu akan stres, depresi, dan sebagainya. Terakhir, semoga kamu bisa menerima apa yang telah menjadi takdir kamu dalam hidup kamu. Jangan pernah merasa tersakiti dengan omongan orang lain atau tindakan orang lain atau hal-hal apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.